tata cara Nah, pemenomoran iya, SOP. karena saya mengintip di yang lain-lain kan tadi dikasih drive-nya ya, link tentang SOP yang ada di PDN. Banyak juga yang belum ada nomornya, begitu. Tapi sudah bertanda Oh, tangan. ini Iya, berarti PR gitu. pertama itu tata cara penomoran dulu itu. Makasih, Iya. Demikian Pak dan ya, Ibu Gati, terima kasih. kasih. Ya, dari saya sih tanggapannya begitu sih kurang lebih, Bu Dokter Gati, Pak Tekno. Perlu Oke, dibuat standar penomoran dulu, Pak. baik, terima kasih. Itu pertama dan juga dari Kasa, seperti sudah tepat dari Kasa itu. Penomorannya, ya nanti mungkin kita sesuaikan kembali dengan apa Permendagri 83 2022 untuk yang bagian yang lain. Kita harus tetap mengacu ke peraturan ini terkait dengan penomorannya. Sesuai dengan, baik, nah mungkin ada pertanyaan dari oh yang lebih Pak oh ya silakan Pak Faisal karena beliau ini di bagian keasipan dia mungkin lebih paham terkait dengan penomoran ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bugati, Pak Sutikno, Pak Nungki Awang Chandra, Pak Eko, dan Pak Andi Muhammad Santiaji, senior saya, Arsiparis Ahli Media. Baik, menanggapi pertanyaan dari KSA, mungkin untuk kode klasifikasi yang digunakan dalam penomoran arsip, memang kita berpedoman pada Permendagri nomor 83 tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Adapun di dalam Permendagri ini diatur bahwa klasifikasi arsip dibagi menjadi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Nah, mungkin saran saya agar tercipta keseragaman di lingkungan IPDN terkait dengan penomoran, kita menggunakan seperti yang telah digunakan oleh KSA dengan kode klasifikasi 000.9.3.3 sebagai fungsi fasilitatif dari standar operasional prosedur. Nah, adapun kode yang di belakang, kode satuan kerja, hasil koordinasi saya dengan Biro Ortala Kemendagri, mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Nungki, pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani SOP di dalam bagian identitas SOP adalah minimal eselon 2. Untuk itu, kode satker yang digunakan cukup sampai dengan misalnya IPDN titik 19 pada poliklinik, karena poliklinik berada di bawah koordinasi Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Sehingga antara bagian keuangan dan poliklinik di dalam SOP yang menandatangani adalah Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bugati izin terkait pertanyaan kemarin dan tadi pagi oleh Pak Tikno terkait urutan SOP ketika nanti dibakukan di dalam peraturan menteri, kalau saya tidak salah. Karena di dalam Permenpan penetapan Permenpan 35 tahun 2012 maupun Permendagri nomor 4 tahun 2011 yang disebutkan oleh Pak Marja bahwa penetapan SOP harus di bawah peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, urutannya kita bisa menggunakan urutan kode satuan pada keputusan Rektor nomor 00.6.1 garis datar 578 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Rektor tentang pemberian nomor dan kode surat di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan kampus daerah. Sehingga nanti bisa berurutan mulai dari IPDN titik 1 dan seterusnya sampai dengan IPDN titik 27 yaitu IPDN Kampus Kalimantan Barat. Sehingga nanti disampaikan ulang bahwa urutannya adalah menyesuaikan dengan pemberian kode surat dan kode satker pada di lingkungan IPDN. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon koreksinya dari Pak Nungki, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Iya, masukan dari Pak Faisal cukup bagus ya. Ya, mungkin dari sisi saya tambahannya perlu kita cek kembali tata kelola persetujuan penandatangannya terkait SOP. Yang pertama misalkan
kalau SOP tingkat unit teknis kerja, juknis kerja, itu penentangannya oleh eselon berapa? Apakah eselon 3? Tapi kalau lintas bagian dan juga SOP terkait rencana strategis dan sebagainya, itu yang dimana itu harus terkait dengan apa itu masuk ke eselon 2 misalkan. Terus kemudian kalau misalkan untuk SOP terkait tingkat organisasi perangkat daerah itu masuk eselon berapa? Eselon 2 kah atau 2 kah? Nah, ini yang perlu kita tetapkan gitu. Sehingga jelas di situ oh yang untuk SOP tingkat unit unit kerja teknis itu berarti eselon 3 misalkan. Kalau itu antar fungsional, antar fungsi, antar bagian berarti eselon 2. Nah, itu yang kita perlu tetapkan juga diatur di dalam SOP sehingga jelas siapa yang menandatangani yang apa otorisasi yang menang. Gitu tambahnya sih kurang lebih Pak Faisal, mungkin dari sisi saya, Pak. Makasih. Siapa? Terima kasih. Berarti nanti kami penomoran kode belakangnya itu menyesuaikan dengan siapa yang menandatangani SOP sesuai dengan masukan Bapak. Ya, Baik, terima kasih. Demikian Bu Gati, Pak Tikno izin. makasih, Pak Faisal. Terima kasih banyak Pak Faisal. Silakan mungkin ada lagi. Terima kasih banyak nih Pak Faisal juga KSA ya. Ya, udah luar biasa. Ya. Pertanyaannya bagus-bagus, Ibu. Jadi terima kasih ya sama timnya. Luar biasa nih, komplit nih KSA. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Ya, Dr. Marja, itu lagi, Bu. ya silakan dari Kabak Umum. Bu Gati dengan Pak Nungki. Saya kan dapat satu SOP di sini nih. Ada SOP namanya sebentar nih. SOP-nya perancangan dan perkembangan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini di FMP tahun 2024. SOP perancangan dan perkembangan. Nah, ini yang mungkin Pak Nungki, Bu Gati, kita telisik lebih jauh karena dia bukan output-nya. Jadi dia kita bikin SOP, tapi dia di dalam proses. Tapi makanya saya bilang tadi ke Pak Nungki Pak Nungki mungkin tekankan dulu di kita bisnis proses kita itu yang mana yang menghasilkan output. Biar jangan nanti, kalau penomoran sudah ada aturan mainnya ya, apalagi ada arsiparis kita sini yang sudah fungsional arsiparis, udah gampang lah itu nanti. Yang penting barang yang jadi masalah, barang ini yang mana gitu loh. Nah muncul SOP yang bukan output. Nah ini mungkin yang harus kita telisik. Nah selanjutnya nanti kalau juga misalnya kita tidak konsen di situ, bisa-bisa nanti sebenarnya SOP-nya ada, lalu kita tidak bikin karena pondasi dasarnya belum kita miliki. Mungkin Pak Nungki kalau berkenan Deneng dengan Bu Gati, bisnis proses yang seperti apa kita gambarkan dulu semua, lalu di situ akan kelihatan setiap output. Nah, atau berikut berjenjang itu menjadi aktor, biar nanti ketahuan lagi yang penanda tangan nanti siapa gitu loh. Apakah eselon 2, eselon 3, kalau kita itu dekan, warek, atau apa, ketahuan nanti. Itu kunci yang harus kita pegang mungkin. Itu dari saya untuk bisa membantu. Kan ini kan, mohon maaf Bapak, kebetulan saya ikut sertifikasi ISO tahun 2006. Jadi begitu melihat yang ada sekarang, jadi saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, karena di sini, apa namanya, kalau level jabatan kan saya kaprodi Bapak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Masih ada di atasnya Wadik 1, masih ada dekan sampai kemana-mana. Jadi pada saat kita bicara itu, seolah-olah apa yang kita ngomongin itu hilang di atas angin. Makanya saya bilang tadi, siapa yang menjadi kunci di sini, itu aktor. Aktor itu output. Output yang mana itu yang menjadi SOP kita. Mungkin itu Pak Nungki, Bu Gati, biar nanti kita, waktu yang ada bisa kita kejar gitu loh. Kalau tidak nanti bolak-balik kita bongkar pasang. Karena bikin judulnya saja kita sudah gaduh terus gitu loh. Contohnya SOP yang tadi, yang saya kadang bingung, ini SOP apa ya gitu loh. Demikian Bapak, Bu Gati, makasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Marsha. Mungkin Pak mungkin mau. Iya, berarti kalau kayak gitu masukan dari Pak Dr. Marja, Bu,
kita perlu identifikasi lagi Bu, kita evaluasi lagi inventari SOP yang sudah jadi, kita cek kembali seperti dari identifikasi kegiatan itu outputnya apa dan sebagainya kita cek kembali di situ Pak, bersama-sama. Mana yang sudah sesuai, mana yang nggak sesuai itu harus kita cek kembali. Iya, iya Itu benar sih Bapak. saran saya seperti itu sih Pak. Yang SI yang saat ini seperti apa sih gitu. Sehingga kita cek kembali. Kalau memang itu salah, berarti kita perlu evaluasi lagi, kita perbaiki supaya proses tadi Bu. Begitu kurang lebih sih Bu untuk langkah awalnya yang kita lakukan Bu. Ya, makasih banyak Bapak. Ya, Langkah awalnya mungkin yang kita belum belum duduk sama-sama Bapak. ya betul betul. Makasih banyak. Ya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Madya, masukannya yang luar biasa ya. Memang ini SOP ini kan kita susun itu belum ada kegiatan resmi, jadi di mana yang diberi tanggung jawab ya. Baru tahun ini ada, sehingga mari kita bersama-sama untuk membenahi, sehingga semua yang kita susun itu memang sudah sesuai ketentuan. Pernah ada peraturan yang resmi atau SK resmi tentang SOP itu tahun 2015. Sudah lama sekali. Setelah itu memang kita menyusun SOP itu ibaratnya masing-masing begitu ya. Tidak ada unit bagian yang diberi tanggung jawab untuk menyusun sesuai dengan ketentuan yang bulat gitu ya. Ketika mau akreditasi kan kita juga menyusun SOP itu yang penting ada dulu begitu ya, untuk melengkapi semua kegiatan dan fungsi yang ada di masing-masing unit bagian. Nah ini berarti kalau daftar SOP semuanya memang sudah masuk ke LP3B ya Bang Gio? Sudah. Nah dari situ mungkin dari judul itu mungkin bisa nggak kita identifikasi ini apakah masuk rancangan atau pengembangan atau bisnis proses yang mana, outputnya yang mana, sehingga yang tanggung jawab untuk melegalkan siapa, seperti itu ya Pak Marja ya arahnya ya. Ya, mungkin Bu, mohon maaf Bu. Yang real sekarang nih, kita nyusun kurikulum. Begitu nyusun kurikulum, saya sebagai Kaprodi, mau tidak mau kan tanggung jawab Prodi. Namanya persentase sesuai dengan permen, apa itu yang kurikulum untuk kedinasan. Nah, beban kita pertama adalah disodorinlah kita mata kuliah untuk kurikulum institut di atas 100 kredit. Padahal dituntut di dalam permen pendidikan itu adalah praktek itu di atas 55%. Sementara semua kredit yang ada di D4 paling tinggi 160. Tapi 109 sudah kurikulum institut. Loh, ambilnya dari mana? Nah, karena nggak ada SOP-nya. Karena aktornya bebas menyebutkan. Ini kan masalah aktor ini. Aktornya bebas. Jadi aktor itu menjadi kunci tadi, menjadi kegiatan apa gitu loh. Jadi kalau coba kita bikin SOP misalnya, pengembangan kurikulum atau setelah dievaluasi penetapan kurikulum atau penyusunan kurikulum, yang pasti misalnya institut itu 20%, fakultas 30%, prodi 50%, atau enggak 30, 40. Jadi kita bisa ngukur, ini enggak, kita terjebak pada posisi kebingungan. Nah ini mungkin yang harus kita coba siasati. Makanya saya bilang tadi, bisnis prosesnya dulu kita geser, lalu ini akan ada outputnya di mana? Oh akan ada pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum nanti siapa yang kerjakan? No, jadi orang kurikulum. Jangan SOP pengembangan kurikulum diserahkan ke prodi, nggak akan ketemu. Nanti usernya yang kaprodi, tapi eksekutornya adalah akademik gitu loh Bu. Jadi ini mungkin yang harus kita coba cek dulu. Ini ada kesalahan di kita. Jujur aja, saya dituntut sekarang tapi saya yang bingung sendiri gitu loh. Belum lagi yang sifatnya nanti resiko. Ini belum, masih internal kita ini. Kalau yang sifatnya resiko keluar, nah ini paling berbahaya lagi nanti. Ini mungkin Ibu, yang saya kebetulan mohon maaf nih. Dengan pemahaman kita bersama, mari kita perbaiki IPDN ini mulai dari hal kecil. Nah, sebagaimana kalau
kita bicara SOP kan, kerjakan yang tertulis, tuliskan yang Anda kerjakan. Nah, ini mungkin Ibu, mungkin Pak Nungki yang harus kita tekankan, bisnis prosesnya yang mana, siapa punya tanggung jawab, outputnya mana. Begitu ada outputnya, maka SOP-nya letakkan di situ, siapa di bawahnya.